Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Hidayah dari kelas PGSD 6A dengan NIM 343018.054. Nah, di sini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari mata kuliah Sistem Sosial Budaya dan Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Yunina. Langsung saja, yang pertama mengenai perspektif global dilihat dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Nah, yang pertama, jika dilihat dari perspektif ilmu geografi. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui dulu bahwa ilmu geografi adalah ilmu yang secara sederhana mengkaji tentang keruangan. Nah, di sini keruangan yang dimaksud itu adalah wilayah. Jadi nanti ilmu ini membahas berbagai fenomena, aktivitas, atau interaksi antara manusia dengan alam yang dilihat melalui perspektif ruang atau wilayah. Nah, ruang di sini yang dimaksud itu wilayah atau permukaan bumi. Nah, jika dikaitkan dengan perspektif global, maknanya kita memiliki suatu cara pandang atau cara berpikir terhadap masalah yang timbul dari adanya sudut pandang lain, yaitu perbedaan wilayah, mulai dari tingkat lokal atau wilayah dalam satu negara maupun regional, wilayah dalam satu kawasan, contohnya kawasan Asia Tenggara, kemudian kawasan Afrika atau kawasan Amerika, maupun pada tingkat global, tingkat dunia, artinya sudah ada pada banyak negara. Nah, jadi jika dilihat dari perspektif global, jika dilihat dari ilmu geografi itu yang berkaitan dengan cakupan sudut pandang dari wilayah atau tempat. Nah, selanjutnya perspektif global jika dikaitkan dengan bidang ilmu sejarah. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa ilmu sejarah itu berkaitan dengan konsep waktu, artinya konsep waktu yang terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Nah, yang pertama berhubungan dengan tokoh-tokoh, yaitu misalkan tokoh penemu lampu atau penemuan suatu alat. Kemudian ada yang berkaitan dengan bangunan-bangunan, contohnya bangunan candi, bangunan istana, bangunan keagamaan lainnya misalnya. Atau ada perang, baik itu perang antar negara maupun perang antar suku. Kemudian ada pertemuan internasional seperti dalam PBB atau konferensi meja bundar dan pertemuan lainnya. Juga ada peristiwa-peristiwa yang bersejarah, contohnya nih peristiwa kemerdekaan Indonesia. Nah, semua itu berkaitan dengan perspektif global. Jika dilihat dari ilmu sejarah, maknanya dengan adanya sejarah tadi kita bisa belajar, akan memiliki sudut pandang pengetahuan yang lebih luas bagi kehidupan yang akan datang. Salah satunya sebagai acuan transformasi ilmu dan budaya serta pengembangan kualitas SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global. Jadi adanya kita belajar dari sejarah masa lalu membuat kita bisa lebih belajar dan berhati-hati juga berinovasi untuk yang kita lakukan sekarang dan merencanakan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya ada perspektif global jika dilihat dari bidang ilmu ekonomi. Nah, kalau dari bidang ilmu ekonomi itu berkaitan dengan hari kini dan hari esok. Nah, terkaitnya dengan apa saja? Yang pertama dengan pertumbuhan penduduk yang tentunya semakin tahun akan semakin meningkat. Kemudian kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada terkait dengan kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, juga kebutuhan lainnya yang kuantitasnya berkaitan dengan sumber daya seperti itu. Jadi kita bisa melihat dengan perspektif global dari dikaitkan dengan ekonomi itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan hari ini dan hari esok. Kemudian ada perspektif global jika dikaitkan dengan bidang sosiologi.
Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu nih kalau bidang sosiologi itu berkaitan dengan fenomena yang timbul akibat hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau kelompok manusia yang lain. Kemudian jika dikaitkan dengan perspektif global itu maknanya terjadi kita memiliki sudut pandang akan suatu masalah yang berkaitan dengan sekelompok manusia. Jika dilihat dari golongan sekelompok manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, biasanya lingkungan untuk berinteraksi antara manusia dengan manusia yang lain itu sering disebut dengan lingkungan sosial. Jadi nanti kita melihat suatu permasalahan dari sudut pandang lingkungan sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya, perspektif global jika dikaitkan dengan bidang ilmu antropologi. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu kalau antropologi itu ilmu yang membahas tentang perkembangan budaya. Jadi, kalau dikaitkan dengan perspektif global, kita melihat sudut pandang suatu permasalahan dari kebudayaan secara global, pada skala global. Nah, adanya perspektif global tersebut dikaitkan dengan bidang antropologi dapat memprediksi bagaimana perkembangan kebudayaan serta unsur-unsur kebudayaan itu yang saling berkaitan atau saling berintegrasi satu sama lain dalam kehidupan umat manusia saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan mengenai perspektif global jika dikaitkan dengan beberapa bidang ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.